tidak terima saya dengan suatu pembacaan dakwaan. Saya dibilang bukan keturunan Gusti Gede Raka Kampung, Gusti Gede Raka, Gusti. Keluarganya di mana nih keluarganya? Keluarga Pejati nggih. Toilet mana? Kau dah Keluarga sudah menyampaikan tidak kebenaran. Tujuan hadir ini. Nggih. Sebelum Ciang menyampaikan, Ya, oke dulu. Ya. Riko juga menyampaikan pengendali umat lumun. Dumugi ide betaro betari sani melinggih ring sesuran riki ring pengadilan negeri Astung Kertawara Nugraha. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Lurah yang saya hormati, rekan-rekan pers yang saya hormati, bapak-bapak pengelisir dari Karangasem dan yang berusaha sekarang bagaimana untuk melestarikan ajang Bali. Nah, dalam hal perkara jeruk kepisah, ini jelas-jelas ada mafia di belakangnya. Ini hukum terbalik-balik. Jeruk kepisah menguasai tanah dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Dari Belanda belum masuk, Jepang belum masuk, dan hubungan psikologis, fisik dan religius adalah dari jeruk kepisah. Nah, datanglah upaya-upaya orang untuk mendapatkan, mengoyak-ngoyak, menghancurkan tatanan hukum adat Bali dengan membeli. Saya nyatakan membeli ini. Kalau tak gitu kasus tidak sampai di pengadilan. Karena apa? Secara historis jeruk kepisah dengan penggarap duet idol leluhur puri kita ini sudah sangat simetris. Nah, sekarang dalam zaman NKRI ini, di mana hukum adat dulunya menjadi hukum Belanda, kenapa Belanda dan terus ke Jepang, yang paling eksis adalah setelah kita merdeka. Reformasi pertama dalam bidang hukum adalah reformasi agraria. Sebelumnya pemerintah Belanda tidak memberikan kepastian hukum terhadap warga negara Indonesia. Kita tahu bahwa dalam pemerintahan Belanda, warga negara dibagi dengan 3 golongan: Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Yang mendapat perlindungan hak milik itu hanya Eropa dan Timur Asing. Pribumi dibiarkan sesuai dengan hukum adat. Dan penguasaan tanah puri jeruk kepisah ini adalah sesuai dengan hukum adat. Dalam kasus jeruk kepisah ini tanah di Subang Kedung gitu. Sementara jeruk kepisah informasinya sudah memiliki SHR kan? Omong kosong. Karena jeruk kepisah telah terbit sertifikat sampai detik saya bicara ini adalah mempunyai kekuatan legal formal yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI. Sedangkan pelapor, dia punya apa? Pertanyaan saya. Mestinya kalau dia merasa mempunyai hak, tempuh dulu hukum berdata bahwa saya dulu bersebetonkah, memisankah dengan jeruk pisah yang sekarang Kaisah kemana, ke Suci, kemana, ke misalnya ke Siman, itu bisa karena ada hubungan
misalnya Sembah dan keluarga. Ini tidak ada hubungan cincin leluhur dan lain sebagainya. Ujung-ujung sekarang dengan kekuatan uang tentu ada yang membiayai. Tapi Prabowo ini dan Menteri Agraria yang terbaru, dia siap akan memiskinkan mafia tanah. Saya akan pegang itu, termasuk Bapak Presiden kita Prabowo yang akan memberantas korupsi. Saya pegang itu. Inilah landasan hukum yang akan saya laksanakan sebagai penasehat hukum daripada jeruk sah. Ahli waris jeruk dan menetapkan tersangka. Menurut Bapak, untuk menetapkan tersangka ahli waris jeruk itu lagi. Ini hukum terbalik-balik. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Bapak dengar beritanya Tano di mana stok MA itu mempunyai 1 triliun. Itulah dana bukti dan berapa kasus Hakim Agung yang menjual belikan atas nama Tuhan. Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Dan hampir semua produk hukum begitu. Termasuk penetapan jeruk pisah. Ada dugaan dibeli hukum kebenaran itu. Betul, itu yang disebut mafia hukum. Dan pernyataan tadi seperti saya, proses hukum yang ada, pada akhirnya saya akan melapor balik supaya memang kebenaran dan keadilan itu betul-betul sesuai dengan irah-irahnya, yaitu keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bukan keadilan berdasarkan keuangan Yang Maha Esa. Merdeka! Dobrak mafia tanah! Dobrak mafia tanah! Ya, saya yang mengikuti kasus ini. Hari ini kasus ini sampai masuk ke ranah hukum. Ini sungguh-sungguh mafia hukum itu bermain. Mafia Bali sebagai masyarakat ingin menegakkan keadilan. Semoga dengan upah saksi beliau, keluarga dari Puri Jeruk Pisah sudah bersaksi ya bahwa tanah pun. Nah, ini kesaksian yang beliau lakukan secara niskala. Jadi kita sebagai masyarakat yang peduli harus memperjuangkan di tanah Bali untuk memperjuangkan tempat tinggal. Saya berjuang atas nama masyarakat yang mencari keadilan. Ayo diadilan dia. Ini adalah komponen menyala tak kira siap pasti pada. Di mobil ini. Di sini saya minta semua supaya tolong diviralkan ya. Ini beliau udah kondisi kayak begini, keluarga beliau udah rata-rata ada sih dunia. Tolong di penegak hukum deh. Ya. Di sini orang bersaksi, ya. Karma ada di sini. Apapun perbuatnya kalian semua, ini udah ditutup di sini. Beliau udah kayak begini, keluarga beliau udah kayak begitu, udah nggak turun macam-macam udah tidak. Secara ini sekali sudah berlaku. Jeruk semuanya juga sudah menyampaikan. Silakan Jeruk. Ya, saya ngiringin beliau ini sudah lama, karena sudah 2 tahun mengikuti. Ternyata tidak menyangka. Seperti tadi saya bilang, proses ini dilanjutkan. Tadi disampaikan semuanya tidak adil dan tidak benar. Dan semua tuntutan hukum karma. Saya harapkan kepada semua petugas yang nanti akan menyidangkan, memproses. Ingatlah ada hukum karma, ada Tuhan, ada Hidup Betari yang akan melihat ini. Ketika kezaliman terjadi, hukum karma 7 turunan akan dibuat menderita. Siap, nyatakan kebenaran. Bahwa itu adalah punya dua leluhur. Jeruk yang ada, yang beliau tempati adalah sudah turun-temurun dari leluhurnya. Ini yang sangat tidak masuk akal. Ketika mafia bekerja, apapun bisa terjadi. Mari kita lawan mafia tanah. Mari kita tegakkan kebenaran di tanah leluhur kita, tanah Batak. Itu
Atau yang kami sampaikan bahasa Indonesia. Tidak terima saya dengan suatu pembacaan dakwaan. Saya dibilang bukan keturunan Gusti Gede Raka Ampung, Gusti Gede Raka, Gusti Raka Ampung, bilang. Tapi itu adalah leluhur saya harus satu. Dari Banjar Kepesah, dari Jeruk Gede Kepesah, dari Bulu Kepesah. Bukan dia yang punya leluhur, saya yang punya leluhur. Karena dia punya saudara-saudara leluhurnya. Kalau saya hanya tinggal Gusti Gede Raka Ampung alias Gusti Gede Raka alias Gusti alias beralamat Banjar Kepesah. Waktu dulu beralamat Banjar Beluran. Subak-subaknya dia lagi. Itu semuanya. Itu adalah leluhur saya. Kalau orang disuci, beda, bukan. Ya, demikian dari saya. Ya.